dengan sholat, dibayar dengan sholat dia, dikasihkan ke yang nagih hutang. Sholat kita diambil untuk menebus kesalahan kita sewaktu di dunia. Pahala sholat diberikan. Kita pernah menyakiti orang tidak sengaja, belum sempat minta maaf. Pas di hari kiamat dipertemukan dengan Allah, kita mau melangkah ke surga, dihalangi orang tersebut. Kata Allah, kamu belum bisa masuk. Orang yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang bersih dari dosa. Yaudah, kamu selesaikan dulu ini hak dengan Adami, sesama anak Adam. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Yaudah, pahala apa? Pahala zakat dia berikan kepada orang itu. Melangkah lagi, dia mau masuk ke surga. Ada lagi orang datang lagi. Terus segitu ya, sehingga ada yang pahalanya segunung habis sama orang yang nagih. Akhirnya dia masuk neraka. Tapi pahala sabar dan pahala puasa, karena sabar ada di dalam puasa, tidak akan pernah habis walaupun di banyak orang yang meminta. Datang ini, kasih pahalanya datang. Pahala puasa sangat luar biasa. Makanya wa ana ajzibih. Saumuli wa ana ajzibih. Kata Allah, saum itu milik aku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Terserah Allah mau 10.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, 1 triliun kali lipat, tidak terbatas, terserah Allah Subhanahu. Karena saum ini adalah amalan yang paling dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan suci Ramadan tidak melulu keutamaannya, tidak melulu berbicara tentang keutamaan, tidak melulu berbicara tentang keistimewaan. Ada 3 golongan, catat nanti Ustaz tanya. 3 golongan yang akan celaka, yang Allah yang Rasulullah aminkan langsung, dan malaikat Jibril yang mendoakannya. Ketika suatu hari Nabi naik mimbar ke-1, Nabi naik mimbar, man adraka Ramadan, celaka orang yang menemui Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Yang pertama, orang yang sangat celaka, 1, orang yang menemui bulan suci Ramadan, melaluinya, tapi dosa-dosanya masih ada, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sangat celaka. Bu'da atau apa? Bu'ida itu orang yang kalau celaka itu kan fawailul, wail. Tapi yang ada yang lebih tinggi lagi, adroka, bu'ida lebih celaka lagi, lebih jauh dari rahmat Allah. 1, ketika dia masuk Ramadan, melaluinya, tidak menjadikan Ramadan itu menghapuskan dosa-dosanya. Kita tahu kan, barang siapa yang tarawih di malam hari, Allah ampuni dosa-dosanya semuanya ke belakang. Barang siapa yang saum di siang hari, Allah ampuni dosa-dosanya setahun ke belakang. Ini ada orang yang tidak berbekas Ramadan kepadanya, sehingga dosa-dosanya masih numpuk saja, tidak diampuni Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, celaka orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, kalian kalau masih punya orang tua, celaka kalian kalau kedua orang tua kalian tidak menjadi sarana, wasilah kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena terbaik, kehebatan, pahala yang paling hebat, amalan yang paling dahsyat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada wali-walidaika, kepada kedua orang tua. Celaka orang yang kalian itu menemui kedua orang tua kalian, orang tuanya masih hidup, atau salah satunya, au min ahadihuma, kan di situ disebutin, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuanya tidak menjadi sarana, orang tua nyuruh, seperti saja, tidak berbakti kepada orang tua. Padahal itu amalan yang paling dahsyat, paling cepat memasukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu ada sahabat Nabi ya, yang pernah diceritain belum? Waktu itu kan sahabat Nabi yang suka berjamaah di masjid, sholat di belakang Nabi, tapi matinya susah. Karena apa? Karena menyakiti hati orang tuanya. Pas mau dibakar sama Nabi, orang tua kan tidak tega. Walaupun sudah disakiti hatinya, itu anak saya, tidak mungkin saya lihat anak saya dibakar oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah hanya menggertak saja kan, kumpulkan kayu bakar, kita bakar orang ini. Kenapa? Dia sakaratul maut, susah meninggal. Ternyata tidak diampuni, belum dimaafkan oleh ibunya.
Kalau begitu saya bakar kata Rasulullah. Kan seorang ibu sayang tuh, kasihan anak kalau lihat anak saya dibakar yang waktu kecil saya gendong, susui, saya mandiin, tiba-tiba mau dibakar di hadapan mata saya. Akhirnya ya udah Rasul saya maafkan. Langsung Rasul menuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah, dia langsung bisa mengucapkan. Ternyata seorang ibu maafnya luar biasa ya, bisa langsung.